Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Robita Asfur dari Departemen Fisiologi FK UMSU. Hari ini kita akan melakukan praktikum blok sistem organ, ya, atau disebut namanya organ khusus. Jadi di sini kita akan melakukan beberapa perlakuan. Yang pertama adalah kita akan meriksa mata, pendengaran, penciuman, dan pengecapan. Yang pertama nanti kita akan melakukan pemeriksaan mata dengan kita menentukan visus pada mata pada pasien. Kebetulan kita nggak pasien tapi teman-teman atau mahasiswa yang melakukan nanti dalam satu meja mungkin bisa dilakukan 1 atau 2 orang. Itu yang pertama, ya, melakukan visus. Selanjutnya kita akan menentukan titik dekat dan titik jauh, menentukan titik dekat dan menjauh. Dan satu lagi adalah titik dekat baca. Lalu setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan refleks pupil, oftalmoskop, dan isyarat tes dengan melihat buta warna atau tidak. Itu untuk mata. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan nanti selanjutnya pendengaran, yaitu ada terdiri dari tes Rine, Weber, dan Swabach. Yang ketiga kita akan melakukan pemeriksaan pengecapan, ya. Jadi kita akan melihat apakah ada masalah atau ada kelainan pada papil-papil pengecapan. Ya, kita menggunakan alat yaitu berupa garam, gula, kopi, dan jeruk nipis. Ya, jadi kita akan menentukan di mana letak-letak rasa manis itu di daerah bagian mana, pahit daerah mana, asam daerah mana. Yaitu pada lidah. Jadi nanti semua perhatikan atau semua mahasiswa lakukan ini minimal satu meja itu 2 orang. Lalu selanjutnya adalah tes penciuman. Tes penciuman kita bisa menggunakan balsam atau minyak kayu putih atau parfum. Nanti kita akan letakkan parfumnya atau minyak kayu putih itu di dekat hidung. Lalu kita lihat jam. Berapa menit kamu bisa merasakan mencium wangi-wangian itu. Ya, jadi masing-masing orang berbeda. Saya bisa 2 menit. Ya, seseorang yang lain mungkin bisa 3 menit atau mungkin ada cuma 1 menit. Jadi nanti dilihat waktunya. Jadi sebenarnya sama halnya ada namanya fatigue of the session. Jadi bahwasanya kelelahan pada penciuman, ya. Contohnya misalkan kamu pakai parfum, ya, yang pakai parfum udah wangi dari rumah, tiba-tiba dalam berapa menit kemudian kamu udah merasakan parfum itu nggak wangi lagi gitu. Tapi seseorang yang dekat ke kamu tiba-tiba datang dekat, kok kamu wangi sekali, parfumnya pakai apa? Kamu tidak mencium lagi karena ada mengalami namanya fatigue of the session. Nah, itu yang ingin kita lakukan. Baik, saya rasa itu saja. Nanti kita akan lakukan praktikumnya, ya. Video sudah saya tunjukkan, nanti sudah saya peragakan, nanti bisa langsung dilakukan di pertemuan praktikum secara offline. Dan kita tidak ada lagi, saya tidak akan lagi menjelaskan, tapi langsung mempraktekkan. Baik, saya rasa itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya hari ini akan melakukan pemeriksaan visus, ya. Jadi kita menggunakan alat yang namanya chart light box dengan jarak 5 meter. Jadi nanti saya akan menunjukkan huruf ini. Nanti saya minta tolong Ibu menutup mata salah satunya. Jadi tidak boleh dengan mata terbuka yang dua-dua. Baik Ibu, saya akan lakukan dengan pertama yang dari jarak 5/5. Ibu boleh tutup mata sebelah kanan. Oke, saya akan menilai visus pada pasien mata sebelah kirinya, karena mata kanan yang ditutup. Ibu bisa sebutkan ini? T, O, R, E, O, H, B, P. Oke, dari jarak 5/5 ada satu yang salah. Coba kita naikkan lagi, coba Ibu. U, P, N, E, S, R, H. Oke, berarti sudah ada kelainan visus sebenarnya, karena ada salah satunya sudah ada yang salah. Ini G jadi O. Yang harusnya normalnya adalah 5/5. Jadi maksudnya dengan TOREGH-BP ini harusnya bisa dilihat dengan jarak 5 meter. Ya, tapi Ibu bisanya lihatnya dengan sempurna di sini. Berarti ini 4,9/6,30 meter. Oke, Ibu. Jadi kalau diperiksa nanti kita dengan lensa koreksi, ini biasanya sudah terjadi kelainan visus atau mungkin ada minus 0,25 atau 0,5. Nanti Ibu mungkin bisa lakukan pemeriksaan lanjut ke dokter mata. Baik Ibu, selanjutnya kita periksa ke mata yang sebelahnya. Oke, jangan ditekan terlalu kuat Ibu. Mungkin Ibu bisa lihat ini. T, O, R, E, G, H, B, P. Oke, jadi mata kanannya visusnya 5/5. Jadi mata kanan Ibu masih bagus. Ya. Kalau dia dari 5/5 ini sudah bisa lihat semua, berarti matanya normal. Mata kanan Ibu normal. Tapi mata kiri Ibu, tadi Ibu tidak bisa lihat ini secara keseluruhan, hanya bisa lihat di sini. Maka mata kiri Ibu ada mengalami visus. Oke Ibu,
Bisa dipahami? Bisa. Oke, selanjutnya kita akan lakukan pemeriksaan titik jauh. Jadi nanti melakukan titik jauh ini adalah saya akan melihat salah satu mata juga ditutup. Ya, dengan perlindungan mungkin Ibu tutup dengan seperti ini, ya, sama tadi matanya ditutup. Lalu hasilnya dinyatakan dalam dioptri lensa yang bersangkutan apakah mata mempunyai kelainan refraksi. Jika ada, maka yang tadi saya bilang bahwasanya Ibu ada gangguan visus. Tadi Ibu cuma bisa lihat di mata sebelah mana? Mata sebelah kanan normal. Berarti di sini, titik jauh Ibu di sini. Titik jauh Ibu yang di sebelah kiri adalah di sini. Ya, jadi mata kanannya tadi normal, mata kirinya titik jauhnya di 4,9 per 6,30 meter. Baik Ibu, sudah paham ya? Berarti nanti Ibu mungkin bisa lakukan ke dokter mata untuk melakukan lensa koreksi. Baik, selanjutnya. Nah, ini titik dekat. Nah, mungkin Ibu bisa tutup juga matanya sebelah kanan. Oke, sebelah kanan. Ini Ibu di bawah 5/5 Ibu bisa lihat? Bisa. Bisa lihat, coba. P, T, H, O, B, R, E. Oke. Justru mata kanannya juga tadi yang bermasalah tadi mana? Mata kanan? Kiri. Mata kiri. Ini mata kanan yang bagus ya. Pon, ulang pon. Nggak concern pon. Ya, baik Ibu. Sekarang saya akan menentukan titik dekat membaca. Jadi nanti caranya adalah dengan buku yang saya tunjukkan ini ke Ibu, lihat hurufnya, lalu dekatkan tulisan ke mata, mana yang terdekat. Lalu nanti yang terdekat, itu nanti akan dihitung dengan jarak 1 cm. Oke Ibu, jadi ada orang yang membaca jaraknya seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Nah, sekarang saya mau lihat Ibu. Oke, ini saya akan kasih buku ini ke Ibu. Coba Ibu bisa. Ibu pegang. Oke, ini jelas? Jelas. Kalau didekatin lagi? Masih jelas. Kabur? Tidak. Oke, coba bisa Ibu baca ini. Bahasa Inggris ya. Lanjut lagi ke depan. Kabur. Kabur. Kabur, oke. Ini? Jelas. Jelas. Ini? Jelas. Mana lebih jelas? Ini? Ini kabur. Kabur, berarti ini. Ini berarti kira-kira 10 cm atau 15 cm ya. Jadi jarak titik dekat membacanya 15 cm. Oke, selanjutnya. Ya, terima kasih. Lanjut. Mungkin kita akan lanjut. Oke, oftalmoskop. Mungkin kita akan lakukan pemeriksaan oftalmoskop, Ibu. Nanti dengan alat, nanti kita arahnya di sebelah sana. Bisa kita mulai, Ibu? Yuk, silahkan. Baik, hari ini saya akan melakukan pemeriksaan oftalmoskop pada mata Ibu. Ya, kita pasang dulu alatnya. Ya, ini pasang baterainya dulu. Cara memasangnya seperti ini, lalu ini kita pasang seperti ini, sampai dia bunyi begitu, lalu kita tekan. Kita putar sampai dia terkunci. Lalu untuk menghidupkan lampunya, kita putar ini untuk mematikan, ini kita putar seperti ini. Nah, ini dia ada cahayanya sebenarnya. Ya. Oke. Ya, jadi nanti, ini saya akan masuk lewat pupil Ibu, saya akan melihat retina. Jadi fungsinya ini sebenarnya apa? Jadi kita melihat apakah ada masalah di retina, perdarahan, dan lain-lain. Sebenarnya ini alat yang digunakan adalah untuk dokter-dokter yang berpraktek di Vaskes 1 seperti itu. Kalau untuk melihat lebih rinci itu biasanya kita di konsul atau dirujuk ke dokter mata. Tapi dengan cara ini kita bisa lihat kenapa kok tiba-tiba pasien ini tidak bisa melihat lagi. Contohnya apakah karena retinopati atau karena stroke dan lain. Maka kita akan lihat retinanya apakah ada masalah, ada perdarahan dan lain-lain. Ya, jadi caranya adalah ini nanti ini masuk ke pupil, ya masuk ke pupil. Jadi yang ini lalu saya mendekatkan ini seperti ini. Nah, maka saya akan lihat pupil. Ya Ibu matanya lurus ke depan ya. Ini langsung. Nah ini ada cahaya ini masuk ke pupilnya, lalu saya dekatkan seperti ini. Oke, lalu kita akan lihat pupilnya di situ. Lihat pupil, lalu lihat retina di dalamnya. Oke, jadi caranya adalah kita duduknya ini seperti ini ya, jadi tidak berhadapan seperti, tapi paha kanan saya ini dengan paha kanan Ibu, jadi tidak boleh berhadapan langsung seperti itu.
Ya, jadi dengan cara kita melihat ini kita akan mengetahui apakah retina ibu ada perdarahan, retinopati dan lain-lain. Tapi kalau saya lihat ini normal, bagus ya. Jadi kalau dilihat dengan alat ini dia ada bentuk bulat seperti ini, nanti dia ada warnanya abu-abu dan hitam. Ya, jika ada perdarahan biasanya ada gelap sebagian. Contohnya glukoma dan lain-lain ya. Jadi itu menandakan bahwasanya ada masalah atau ada kelainan pada retina. Untuk memastikan, kita nanti akan bisa lakukan ke dokter mata dengan alat, lalu nanti lihat di layar. Ya, biasanya kelihatan di situ lebih jelas. Tapi kita menggunakan oftalmoskop pada praktikum hari ini yang lebih sederhana. Baik. Ya, selanjutnya saya akan melakukan menentukan refleks pupil ibu. Nanti ibu lihat aja ke depan. Ya, nanti dengan saya memberi cahaya, saya mau melihat apakah ada masalah di refleks pupil ibu. Ya, jadi biasanya kalau seandainya kita berikan cahaya, itu biasanya pupilnya mengecil. Ya, jadi kalau seandainya ada masalah dengan pupil, biasanya pada saat diberikan cahaya, dia tidak ada respon. Ya, biasanya ini juga bisa dilakukan pada kasus-kasus misalkan pasien-pasien mengalami penurunan kesadaran dan lain-lain. Jadi contohnya tidak sadarkan diri, kita mau tahu pasien ini meninggal atau masih hidup. Nah, dengan cara adalah kita melakukan lihat refleks pupil. Jika refleks pupilnya masih ada, kemungkinan pasiennya masih hidup. Tapi jika diberikan refleks pupil tidak ada, kemungkinan pasiennya sudah meninggal. Jadi dengan alat penlight ini aja kita sudah bisa menentukan pasien itu apakah dia masih hidup atau tidak, seperti itu. Baik, caranya adalah ibu lurus ke depan ya. Jadi sebenarnya pasien harusnya membelakangi cahaya karena kita akan memberikan cahaya seperti ini. Jadi saya akan berikan refleks cahaya. Oke. Pupilnya mengecil, ibu lurus aja matanya ke depan, ya mengecil. Maka kita lihat lagi. Oke, kita bandingkan pupil sini dengan pupil di sebelahnya. Ini pupilnya lebih kecil, lalu kita arahkan kemari, ini pupilnya jadi mengecil. Ini tidak. Jadi yang diberi cahaya pupilnya lebih mengecil, ya, yang di sana lebih besar sebelah kanan. Yang sebelah kanan saya berikan refleksnya beri cahaya. Pupilnya mengecil, yang sebelah kiri pupilnya tidak mengecil. Karena apa? Karena pada saat diberi cahaya, pupil akan memberikan refleks. Oke, ini yang selanjutnya adalah pemeriksaan refleks pupil pada mata. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan isyarat tes. Jadi saya akan melihat apakah ibu buta warna atau tidak. Ya, kenapa? Ini penting sekali supaya kita mengetahui ada buta warna total dengan buta warna parsial. Kalau buta warna total itu dia cuma bisa menentukan warna putih, abu-abu, dan hitam. Tapi kalau parsial atau buta warna sebagian, dia bisa menentukan warna merah, tapi dia tidak bisa menentukan warnanya merah muda, merah batu bata, atau merah darah seperti tidak bisa. Itu dia buta warna parsial atau buta warna sebagian. Oke, sekarang saya akan lakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat yang namanya isyarat tes. Ya, ini biasanya digunakan pada untuk melihat apakah pasien ini ada buta warna atau tidak. Ibu nanti sebutkan ini angka berapa? 12. Oke, ini 12. Ini? Angka 5. Oke, angka 5 ini? 71. Oke, ini? 2. Oke, ini? 8. Ibu bisa? 45. 45. Ini? 7. Oke, jadi dari pasien ini berarti pasien ini normal ya. Jadi ibu normal ya. Seharusnya kalau orang yang buta warna ini nggak bisa menentukan ini angka berapa. Oke ibu, paham? Berarti ibu pada pemeriksaan buta warna ibu normal. Oke, lanjut. Ya, ibu sekarang kita akan melakukan pemeriksaan tes pendengaran. Yang pertama saya akan melakukan tes yang namanya tes Rine. Ya, jadi nanti dengan alat seperti ini nanti ibu tinggal sebutkan mendengarnya mana yang lebih keras. Ya, jadi pertama caranya adalah garpu tala ini yang telah saya getarkan nanti dengan cara seperti ini. Tidak boleh dengan cara diketuk atau tidak boleh dipetuk seperti ini. Jadi harus dengan seperti ini. Nanti akan saya letakkan di processus mastoideus. Di sini ada tulang pada telinga yang agak menonjol, itu namanya processus mastoideus. Ya, setelah saya letakkan di sini, lalu saya letakkan juga nanti di dekat auricula. Maka nanti saya akan tanyakan kepada ibu, mana nada yang terkeras di mana? Pada saat di auricula atau di mastoideus. Oke ibu? Ibu paham ya? Nah, kita bisa coba ibu mulai sekarang? Oke ibu. Jadi ini digetarkan seperti ini. Oke, kalau bisa kita dengar seperti ini nadanya. Ya. Oke, kita ulang. Kita letak di processus mastoideus.
pada telinganya pasien. Dengar? Dengar. Oke. Dengar. Oke. Sekarang saya tanya, mana nada yang terkeras Ibu dengar? Yang sebelah sini. Di auricula ya. Jadi itu yang lebih keras berarti di auricula ya. Jadi sebenarnya orang yang pendengaran normal atau penderita tuli sensorineural itu akan mendengar nada lebih keras dan lebih lama bila garpu tala diletakkan di auricula di depan. Ya, dan suara hantaran ke telinga dalam melalui jalan yang normal. Jadi bila pasien penderitanya mengalami tuli konduktif hebat, dia akan mendengar nada lebih keras dan lebih lama sewaktu garpu tala malah diletakkan di processus mastoideus. Ya, atau pendengarannya sama baiknya pada kedua posisi. Tetapi tuli konduktif ringan ini tidak dapat diketahui dengan tes ini. Jadi tadi karena Ibu lebih keras adalah nadanya di auricula. Oke Ibu, itu tes yang pertama namanya tes Rine. Selanjutnya adalah tes Weber. Tes ini dilakukan pada orang yang diduga tulinya adalah bersifat unilateral. Jadi antara telinga kanan dengan telinga kiri. Jadi caranya nanti adalah garpu tala ya yang telah digetarkan tadi itu akan diletakkan di tengah dahi ya. Jadi bisa di tengah dahi seperti ini, maaf Ibu, bisa di sini, di tengah ini atau di tengah ini, vertex. Ya. Maka kita akan lihat ya dia diminta untuk menunjukkan atau Ibu menunjukkan di mana telinga yang mendengar nadanya tersebut lebih baik. Telinga kanankah atau telinga kiri? Bila telinga yang sakit mendengarnya lebih baik, maka menunjukkan orang tersebut adalah tuli konduktif. Bila telinganya normal, maka mendengarnya akan lebih baik, maka tulinya yaitu jenisnya sensorineural. Jadi Ibu nanti akan dengarkan ya, yang mana nadanya yang lebih keras ya, atau lebih menunjukkan bahwasanya mana yang lebih kuat gitu ya. Bisa Ibu? Saya letak di vertex. Enggak dengar. Nggak dengar. Oke, Enggak dengar juga. nggak dengar juga. Nggak dengar. Bukan dengar, tapi hantarannya. Oh, Ada terdengar hantaran. Ada. Oke, saya ulang ya. Ada hantaran kanan dan kiri? Sama? Sama. Oke. Sama. Sama, oke. Berarti telinga Ibu kanan dan kirinya bagus. Ya, itu cara memeriksa tes Weber. Oke, selanjutnya adalah ya, jadi tes Weber ini next dulu, lanjut dulu. Tes Weber ini lanjut ke atas. Ya, tes Weber ini bila lateralisasinya ke kanan, maka ada beberapa kemungkinan Ibu. Pertama adalah telinga kanannya tuli konduktif, ya, kirinya normal. Bisa telinga kanannya tuli konduktif, kirinya tuli sensori neural. Dan telinga kanannya normal, kirinya tuli senso neural, dan kedua telinga tuli konduktif kanannya lebih berat, dan juga kedua telinga tuli senso neural lebih berat. Tapi dengan kata lain, tes Weber ini tidak dapat berdiri sendiri oleh karena tidak dapat menegakkan diagnosa secara pasti. Karena tadi Ibu kanan dan kirinya normal, maka Ibu adalah tidak ada masalah, berarti telinga kanan dan kirinya baik. Oke, selanjutnya adalah tes Wabach. Adalah cara pemeriksaannya ya, jadi disentuhkan secara lunak, diletakkan pada pangkal pada palatum penderita ya, sama seperti ini. Kemudian nanti kepada penderita ditanyakan apakah mendengar. Sesudah itu sekaligus diinstruksikan jika agar mengangkat tangannya bila sudah tidak mendengar Ibu. Jadi kalau saya letakkan di sini, nanti kalau sudah hilang Ibu angkat tangan gini berarti sudah hilang ya. Bila penderita mengangkat tangan garpu talanya, maka segera saya pindahkan nanti ke Pak saya. Jadi setelah Ibu bilang nggak ada, saya juga langsung periksa ke saya. Paham ya? Jadi nanti Ibu tinggal instruksi, udah hilang gitu. Ya, lanjut. Ya, jadi kemungkinan pemeriksaan ini masih mendengar dikatakan swabak memendek atau pemeriksa sudah tidak dapat mendengar lagi. Ya, jadi nanti kalau Ibu sudah berhenti berarti dia swabaknya memendek gitu ya. Bila pemeriksa tidak mendengar harus dilakukan cross ya, jadi diperiksakan juga kepada si pemeriksa. Jangan-jangan si pemeriksanya yang mengalami gangguan pada pendengaran. Pasiennya normal, pemeriksanya yang mengalami gangguan. Baik Ibu, bisa ya? Kita coba ya. Kalau sudah hilang, silahkan angkat tangan. Oke. Oke, hilang. Berarti sama. Ya, berarti
Telinganya baik, telinga sebelah kiri. Saya coba lagi. Oke. Ya, jadi pemeriksa dengan pasien sama-sama. Jadi pada saat ibu mengangkat tangan tidak mendengar, saya juga tidak mendengar. Tetapi misalkan ibu mengangkat tangan, ibu bilang tidak mendengar, pada saat saya letakkan saya masih mendengar, berarti ibu ada gangguan pada pemeriksaan atau pada pemeriksaan gangguan pada pendengaran. Paham ya ibu, itu namanya pemeriksaan adalah swabak. Pastinya adalah pada pemeriksaan ini harusnya pemeriksa telinganya dalam kondisi normal. Baik, selanjutnya. Ya, jadi evaluasi tes swabak ini dia memendek berarti pemeriksa masih mendengar dengungan. Jadi kayak tadi itu ibu bilang berhenti, ternyata di saya masih ada, berarti adalah swabak memendek. Ya, oke ibu. Jadi ini bisa ditentukan atau disebut namanya tuli sensoneural ya. Baik, selanjutnya. Ya ibu, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan pada lidah atau pengecapan. Kita dengan cara menggunakan alat-alatnya adalah pertama adalah garam, gula, kopi, dan jeruk nipis. Ya, jadi garam asin, gula manis, kopi pahit, jeruk nipis asam. Jadi caranya nanti adalah kepada mahasiswa, caranya adalah nanti pada saat melakukan itu lidahnya dibersihkan dulu atau dengan tisu ya, dikeringkan dulu. Baru letakkan misalkan gula dengan cara bisa pakai pinset atau pakai dongkrak gigi itu ya. Jadi dibuka, lidah pasiennya dijulurkan ya, lalu diletakkan di lidah itu kan bentuknya seperti ini. Nah, nanti kita akan lihat rasa manis itu di mana, titik-titik mana yang ditentukan. Ya, biasanya pada ujung lidah itu manis ya. Dan kalau pada sebelah kanan dengan kiri itu biasanya asin ya, agak ke dalam dia asam, baru ke pangkal dia biasa dikasih kopi pahit. Jadi kalau kopi ini diletak di ujung lidah itu nggak akan terasa pahit. Ya, kecuali nanti ada reseptor di situ yang akan mulai mengikat ya papil pengecapan sehingga sampai ke pangkal lidah. Tapi itu sulit sekali. Jadi kalau ini diletakkan langsung, jadi kalau lidah itu dibuka seperti ini, ujung ini biasanya rasanya manis, ini agak asin, di sini asam. Baru di pangkalnya pahit. Jadi itu caranya seperti itu. Ini nggak kita lakukan karena ini lagi pandemik, tapi caranya adalah seperti yang saya kasih tahu tadi. Nanti mungkin akan ada PowerPoint yang akan saya berikan untuk mengetahui letak-letak dari papil-papil pengecapan yang merasa manis, asin, asam, dan pahit. Oke, selanjutnya penciuman mungkin ya, kita akan lanjut ke penciuman. Ya, bahannya apa? Bahannya bisa parfum, ya, bisa balsem, bisa minyak kayu putih, bisa kopi. Ya, yang penting dia bisa menguap. Ya. Jadi caranya adalah tentukan waktu berapa lama botol-botol itu atau wangi-wangian itu bisa didekatkan di hidung dan lihat waktunya. Jadi ada fase di mana dia adalah setelah diciumkan, contohnya ini parfum, dalam beberapa menit itu sudah hilang. Sama halnya dari rumah kita semprot parfum, wangi nih, tiba jalan beberapa menit, kita udah nggak ngerasa wangi, tapi teman-teman pada dekat kita kok wangi sekali gitu. Kenapa? Ada disebut namanya fatigue of the session. Ya, jadi adalah fase perasaan kelelahan pada penciuman. Jadi caranya nanti adalah ini parfum ya, kita letakkan ke hidung ya pada pasien seperti ini sambil kita lihat waktunya. Ya, beberapa menit pakai jam. Nanti kalau sudah tidak lagi mencium, maka angkat tangan sudah tidak mencium. Maka kita catat. Contohnya si A, waktunya hanya dapat mencium dengan wangi itu hanya 2 menit. Si B lain lagi. Seperti itu. Oke, paham? Nah, jadi contohnya nanti coba mungkin bisa buka maskernya sebentar. Nah, nanti kita letakkan seperti ini. Ya, kita sambil lihat waktu, jam, menit, detik. Kira-kira berapa lama dia mengalami fatigue of the session-nya atau perasaan lelah pada penciumannya. Oke, ya itu caranya. Bisa menggunakan parfum, bisa menggunakan balsem, dan lain-lain. Yang penting bisa menguap. Oke, saya rasa itu saja praktikum kita. Jadi praktikum kita yang pertama adalah kita dengan melihat visus, ya, titik dekat, titik jauh, titik dekat membaca.
lalu kita merefleks pupil, oftalmoskop, lalu setelah itu buta warna ya dengan isyarat tes itu pada tes penglihatan. Lalu dengan tes pendengaran kita bisa menggunakan tes Rhine, Weber, dan Swaba. Lalu setelah itu kita tes penciuman yang tadi dengan parfum, dengan balsam atau minyak kayu putih. Lalu tes pengecapan dengan alat-alatnya adalah ada kopi, garam, gula, dan jeruk nipis. Baik, saya rasa itu saja percobaannya. Mungkin nanti bisa dilakukan di pertemuan berikutnya, yaitu dengan cara praktikum secara offline. Baik, terima kasih.